Oke, soalnya kemarin yang nomor satu, misalkan kita punya fx sama dengan akar dari 5 ditambah 4x dikurangi x kuadrat. Kemudian gx itu x dikurangi 2 dibagi dengan x kuadrat min 4. Tentukan daerah asalnya. Tentukan daerah asal f tambah g ya. Nah, domain atau daerah asal dari f tambah g itu tidak lain adalah domain f diiriskan dengan domain domain g ya. Kita cari dulu domain f. Syarat x anggota domain f adalah kita punya 5 ditambah 4x min x kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi akar pangkat 2 dari suatu bilangan negatif itu bukan bilangan real ya. Jadi kalau kita bicara bilangan real, dia tidak ada ya. Akar dari bilangan negatif. Tapi kalau akar pangkat 3 boleh ya. Ingat, akar pangkat 3 dari min satu itu min satu. Tapi akar pangkat 2 dari min satu ini tidak terdefinisi ya. Bukan bilangan real ya. Bukan, bukan bilangan real. Nanti kita bicara di bilangan kompleks ya. Akar dari negatif satu. Oke, berarti kalian menyelesaikan persamaan kuadrat ini ya. Kita lebih nyaman kalau x kuadratnya positif ya dalam memfaktorkan ya. Boleh nih kita kalikan dengan negatif satu di x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 menjadi kurang dari sama dengan 0. Kalau kita faktorkan x dikurangi berapa tuh? 5 x tambah satu ya. Kurang dari sama dengan 0. Oke, berarti kita dapatkan pembuat nolnya ruas kiri ya. Itu x sama dengan 5 atau x sama dengan min satu dalam garis bilangan min satu 5. Kalau kita uji titik batasnya ini min satu dan 5 kita substitusikan sama dengan 0. Di sini tanda persamaannya boleh sama dengan 0, berarti dia ikut ya. Nah, kalian bisa uji titik. Nah, ini hati-hati ya. Kalian ngujinya di mana? Apakah di persamaan yang baris pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Nanti eh, dalam memilih daerahnya akan bisa keliru ya kalau kalian substitusikannya di baris terakhir, baris ketiga, terus kalian melihat tanda berdasarnya pakai baris yang pertama itu akan salah. Jadi harus sesuai ya. Kalau kita substitusikan ini tanda x min 5 x plus satu ya. Kalau x-nya 6, kalau x-nya lebih besar dari 5, maka x min 5-nya positif, x plus satunya juga positif. Ini jadi positif, negatif, positif ya.
Yang diminta apa? Yang kurang dari. Oh, berarti min 1 sampai 5. Domain F-nya adalah min 1 sampai 5. Nah, dapat 1 poin ya. Kemudian syarat X anggota domain G adalah X kuadrat min 4 tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini tidak perlu kita sederhanakan dulu. Kalau GX kalian sederhanakan nanti ada satu titik ya, yaitu X min 2 yang eh, terlewatkan ya. Baik, X kuadrat min 4 tidak boleh sama dengan 0, berarti X min 2, X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, X-nya tidak boleh 2, dan X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Nah, domain G-nya itu dari minus T hingga sampai minus 2 digabung minus 2 sampai 2 digabung 2 sampai hingga ya. Atau bilangan real kita kurangkan dengan 2 sama minus 2. Domain dari F tambah G itu domain F diiriskan dengan domain G. Apa nih hasilnya? Kalian bisa aja tuh buat garis bilangan ya. Domain F min 1 sampai 5. Irisan berarti yang memenuhi semua syarat ya. Domain G, duanya kita buang, sama min 2-nya kita buang ya. Nah ini domain G, yang hitam domain F ya. Yang memenuhi mana? Yang memenuhi itu dari min 1 sampai 2 digabung 2 sampai 5 ya. Jadi duanya kita buang ya. Nah domainnya yang ini. Irisannya ya. Oke, itu yang nomor 1. Bener kan kalian? Benar. Jadi biasanya ya, uh, skema penilaiannya itu mendapatkan domain F itu 1 poin, mendapatkan domain G 1 poin, mendapatkan domain dari F tambah G 1 poin. Di 3 poin ya. Oke, kemudian yang nomor 2, limit X menuju 0 dari sin 6X dibagi dengan 2X cos 12X. Ingat, jangan asal coret-coret aja ya. Nanti kalian jawabnya dicoret-coret 6/2 kali 12 seperempat. Nah ini salah ya.
Tidak ya. Tulislah jawaban sejelas-jelasnya seruntut-runtutnya. Seakan-akan kalian menjelaskan jawaban ke pembaca ya. Pembaca eh, yang akan mengoreksi. Oke, ini akan sama dengan limit X menuju 0 dari sin 6X ya. Ini saya bagi 6X biar sama berarti atasnya kita 3 ya. 3 bagi 6 kan dicoret bisa ya. Sama dengan limit X menuju 0 dari sin 6X per 6X dikalikan dengan limit X menuju 0 dari 3 per cos 12X. Nah, ini kita ganti ya. Eh, jangan lupa, yang kita punya adalah limit T menuju 0 dari sin T dibagi dengan T itu sama dengan 1 ya. Atau kebalikannya T dibagi dengan sin T itu nanti limit T-nya menuju 0 sama dengan 1. Nah, ini menjadi 3 cos 0 menjadi limit T menuju 0 sin T dibagi dengan T. Di 1 kali 3 per 1. Ketemunya 3 ya. Itu. Jadi jangan jangan asal coret-coret X-nya ya. Oke, itu yang nomor 2. Yang nomor 3. GX sama dengan tan pangkat 3X. Tan pangkat 3X itu kan tan X dipangkatkan 3. Gunakan aturan rantai. Rubah dulu ke bentuk sederhana. Apa? U pangkat 3. Dengan U-nya adalah tangen X. Oh, berarti di aksen X itu turunan dari U pangkat 3, 3 U pangkat 2 kali DU DX kan? Aturan rantai kali U aksen ya. Oh, berarti 3 tan X kuadrat kali turunan dari tan sekan kuadrat ya. Nah, tidak lain adalah 3 tan kuadrat X kali sekan kuadrat X. Oke, itu yang nomor 3 ya. Nomor 4, aproksimasi nilai akar pangkat 5 dari 33 dengan menggunakan linearisasi atau diferensial ya. Pertama, tentukan dulu kira-kira fungsi yang mewakili akar pangkat 5 dari 33 itu fx-nya apa, kemudian x-nya nanti apa,
Tanya apa ya? Fx-nya itu akar pangkat 5 dari X ya. Kemudian X-nya itu 33. Kita ambil titiknya, A-nya adalah akar pangkat 5 dari berapa yang udah dihitung? 32 ya. A-nya 32. Kita punya F32 kan itu akar pangkat 5 dari 32 yaitu 2 ya. Nah, kita cari turunannya. Akar pangkat 5 dari X itu X pangkat 1/5 ya. Maka turunannya F aksen X 1/5 X pangkat min 4/5. 1/5 ini menjadi wow, X pangkat 4/5 ya. Ini F aksen X-nya. Maka F aksen 32 itu sama dengan 1/5 32 pangkat 4/5 ya. 1/5 kali 32 pangkat 4/5. Jadikan 1/5 kali 2 pangkat 5 kali 4/5 ya. 2/4. 2/4 berapa? 24, 8, 16. 16 kali 5, 80 ya. 1/80. Nah, kita mau pakai apa nih? Diferensial atau linearisasi? Kita coba semua ya. Diferensial berarti kita gunakan dy itu, jadi delta y akan mendekati dy yaitu f aksen a kali delta x ya. Kali dx sebenarnya. Nah, dx-nya itu sama dengan delta menjadi delta x. Jadi f a tambah delta x itu tidak lain adalah fa ditambah dengan delta y. Delta y-nya mendekati dengan dy. dy ya. dy-nya nilainya akan sama dengan f aksen a kali delta x. Yang dicari adalah akar pangkat 5 dari 33 ya. Yang tidak lain adalah F33. Yang merupakan F dari 32 ditambah dengan 1 ya. 32 ditambah dengan 1. Oh, berarti ini F nilainya akan mendekati F32 ditambah dengan F aksen 32 kali 1 ya. Berapa itu? 2 ditambah 1/80. Sama dengan, jadikan pecahan saja ya. Berarti ini 160 tambah 1. 161/80. Tidak perlu pusing-pusing mendesimalkan. Biarkan dalam bentuk pecahan. Nah, itu kalau menggunakan diferensial ya.
Kalau kita menggunakan hampiran linier, ini kan yang diminta bebas ya, boleh pakai diferensial, boleh pakai hampiran linier, jadi cukup salah satu aja ya. Kalau hampiran linier kita gunakan Lx itu sama dengan F aksen A ditambah FA ditambah dengan F aksen A kali X min A ya. Nah, maka akar pangkat 5 dari 33 yang merupakan F33 nilainya akan mendekati dengan L33, yaitu F32 ditambah dengan F aksen 32, ini 33 kurangi 32. Sama ya hasilnya. 2 ditambah 1/80 kali 1. 161/80. Nah, nanti jawablah sesuai dengan perintah ya. Kalau perintahnya seperti ini, aproksimasi nilai akar pangkat 5 dari 33 dengan menggunakan linearisasi atau diferensial, ya pilihlah salah satu yang dirasa mudah bagi kalian. Tapi kalau permintaannya menggunakan hampiran linier, berarti jawabnya harus menggunakan hampiran linier. Kalau perintahnya menggunakan diferensial, ya berarti nanti pakai diferensial, DY ya, gitu. Oke, itu yang nomor 4. Yang nomor 5, apa nih soalnya nih? Misalkan f suatu fungsi dengan daerah asal semua bilangan real ya. Kemudian jika f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi dengan 4x, tentukan pembuat maksimum lokal dan minimum lokal jika ada ya dari f. Ya udah, kita cari dulu pembuat nolnya, f aksen titik kritis ya. Titik ujung intervalnya tidak ada karena domainnya semua bilangan real ya. Yang ada di sini titik stasioner ya. Jadi ini kita faktorkan x, 4x, ini x kuadrat min 1 ya, sama dengan 0. 4x, x min 1, x plus 1. X sama dengan 0, eh, x sama dengan 1, x sama dengan min 1. Titik stasionernya, stasioner ketika x-nya 0, x-nya 1, dan di x sama dengan min 1 ya. Y-nya kita tidak bisa cari karena fungsinya kan tidak diketahui ya. Bagian yang diminta adalah pembuat maksimum lokal, berarti X-nya ya, bukan bukan nilai maksimum lokalnya, bukan titiknya, tapi pembuat maksimum lokalnya. Jadi cukup kita eh, jawab X-nya saja.
yang mengakibatkan nilainya maksimum lokal atau minimum lokal ya. Min 1, 0, 1. Ini tanda dari f aksen X ya. Sebelah kanannya satu apa? Plus ya. Minus, plus, minus. Kita pakai uji turunan pertama aja tuh. Uji turunan pertama. Dia turun terus naik. Oh, berarti minimum ya ini. Naik, turun. Ini maksimum. Turun, naik, minimum. Jadi, maksimum lokal ketika X-nya sama dengan nol dan minimum lokal ketika X-nya sama dengan min satu atau X-nya sama dengan satu ya. Tuh. Kalian juga bisa mencari pakai uji turunan kedua ya. Karena di sini turunan keduanya tidak begitu sulit. Di kalau mau pakai cara lain ini, uji turunan kedua. Cari dulu F double aksennya. Apa itu? 12X pangkat 2 kurangi 4 ya. Hmm. Masukkan tuh F double aksen min satu itu kan berarti 12 kurangi 4 8 positif. Cekung ke atas ya berarti. Oh, berarti dia di ketika X sama dengan min satu merupakan nih, minimum. F double aksen satu ini sama ya 12 kurangi 4 sama dengan 8. Oh, berarti ketika X sama dengan satu ini minimum lokal. eh F double aksen nol itu kan ketemunya min 4 ya, kurang dari nol. Oh, berarti ketika X-nya sama dengan nol ini maksimum lokal. Itu ya. Jadi kita bisa pakai uji turunan pertama, uji turunan kedua. Uji turunan pertama ini bisa digunakan untuk titik selain titik stasioner, titik singular juga ya, titik singular. Tapi uji turunan kedua ini hanya bisa digunakan untuk titik stasioner yang turunan keduanya ada. Yang turunan keduanya ada ya. Oke, begitu ada yang bertanyakan? Hmm. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ya.
Kemarin kita bahas yang sesi berapa ya? Saya lupa. Tahun lalu yang sesi satu atau dua? Pas di kelas kemarin 2023 Mm-mm. nggak sih, Pak? Oh, dua tiga ya? Bapak mau tanya, Iya, kalau semisal di soal diketahui turunan pertama, mungkin tidak yang ditanyakan itu nilai maksimum atau nilai minimum. enggak, karena kita kan tidak membahas apa materinya kan tidak sampai anti turunan ya. Oh, iya. Makasih Bapak. Kecuali eh, kalau sudah sampai di anti turunan bisa dicari. Oh, iya. Makasih Bapak. Oke, di kelas kita bahasnya yang Kak, saya mau tanya boleh Kak? ya boleh. Saya bukan nanya sih, saya masih kurang ngerti tentang permodalan matematika. Boleh tolong dijelasin nggak ya Pak? Dengan contoh soal atau apa gitu Pak? Oke, modelan matematika biasa soalnya bentuk soal cerita ya, dan biasanya keluar di bagian B, nomor 2B biasanya ya soal-soal cerita. Soal nomor terakhir tuh. Jadi kita coba lihat soalnya ya. Hmm. Slide 6 ya. Contohnya ini, sebuah balok kayu dibuat dari gelondong kayu berdiameter 50 yang gambar penampang sampingnya diberikan pada gambar berikut ya. Jadi ini gelondong kayunya, lingkaran berdiameter 50, kemudian kita buat eh, balok kayu ya, balok kayu. Kekuatan balok kayu sama dengan dua kali hasil kali lebar dan kuadrat tingginya. Pertama, eh, kira-kira kita mengkonstruk ya, ini L. Tentukan kekuatan balok kayu sebagai fungsi dari lebarnya dan tentukan daerah asalnya.
Oke, dari lebarnya. Oke, misalkan ini L ya. Misalkan aduh, lebar kayu sama dengan L. Jadi ini L ya. Kemudian tingginya kayu T. Nah, coba coba kalian buat dulu fungsinya. Kira-kira nanti seperti apa? Ada yang punya ide nggak? Oke, Pitagoras sih sama. Kekuatan balok kayu sama dengan dua kali. Nah, berarti kekuatan balok kayu ini artinya apa ya? Coba kita pahami sama-sama. Sama dengan dua kali hasil kali lebar dan kuadrat tingginya ya. Ini ya berarti ya. 2 kali L kali T kuadrat. Yang A, yang A ini yang diminta adalah tentukan kekuatan balok kayu sebagai fungsi dari lebarnya. Jadi di dalam FL ya. Ah, nyaman nih L. Misalkan lebarnya X aja kali ya. Hmm, Jadi ini X, tingginya T ya. Fx itu sama dengan 2x kali T kuadrat. Nah, masalahnya dia masih mengandung T ya, masih memuat T. Kira-kira hubungan T kuadrat dan X-nya apa? X sama T-nya apa? Ada yang punya ide? Nah, ini tidak mudah ya. Tidak mudah.
Mencari 50 hubungan X-nya deh. Apa? lim, Ini eh, yang 50. diameter dari gelondongnya sama dengan T kuadrat tambah X kuadrat. Diameter, Gelondong iya kayu. berarti ya. Kita bagi dua gini kali ya. Oh, ini ya. Nah, kita bisa buat segitiga seperti ini kali ya. Kan diameternya ya. X, T. Oh, berarti X kuadrat tambah T kuadrat sama dengan 50 kuadrat ya. Jadi T kuadrat sama dengan 2500 kurangi X kuadrat. Ya, benar ya. Oh, berarti ini 2X kali 2500 min X dikuadratkan di 5000 X. Ya nggak? Jadi langkah menyelesaikan pemodelan ya. Pertama, kita misalkan dulu variabel-variabelnya ya. Kemudian cari hubungan kedua variabelnya, X dengan T-nya ini. Terus jawab sesuai perintah. Yang perintahnya fungsi kekuatan balok dari lebarnya ya. Berarti dalam X, dalam lebar. Nah, domainnya bagaimana nih domainnya? Domain F itu X-nya harus positif ya. Berarti harus lebih besar dari 0. Dan tidak boleh melebihi 50 ya. Jadi 0 sampai 50. Ini jawabannya A. Kenapa sampai 50, Pak? Ya kalau lebih dari 50 kan melebihi diameternya. Oh, oke, Pak. Kasih. Diameternya kan cuma sampai 50 ya. Dan nggak boleh 50 ya. Kalau 50 nggak jadi balok. Nah, berarti dia di interval terbuka ya. Berapakah lebar dan tinggi balok yang dapat dibuat agar kekuatannya maksimum? Berarti kita cari titik kritisnya ya. Cari titik kritis. Fungsinya polinom, kemudian intervalnya terbuka. Nah, berarti dia hanya punya titik stasioner, yaitu f aksen X sama dengan 5000 dikurangi 6X kuadrat ya. Kalau ini sama dengan 0, oh berarti nanti X kuadratnya sama dengan 5000 dibagi 6 atau 2500 dibagi 3 ya. Oh berarti nanti X-nya itu sama dengan plus minus. Maka X-nya bisa jadi 50 akar 3 atau minus 50 akar 3 ya. Pak,
Saya mau nanya Pak, Ya, kalau misalnya em, intervalnya itu terbuka, jadi kita tidak perlu menguji titik batas apa ya? tidak perlu. Hanya stasioner saja. Iya, Oh, oke, makasih Pak. kan dia tidak ada ujungnya ya. Boleh aja sih dimasukin, nanti pasti dia tidak menjawab. Logikanya pasti tidak menjawab ya. Kalau X-nya 0 kan berarti hasilnya 0. Kekuatannya 0. X-nya 50 ya 2.500 kurangi 2.500 0 juga. Baik, di sini kita dapatkan X-nya positif 50 akar 3 sama negatif 50 akar 3 ya. Dengan eh, kalau kita melihat fungsinya sebagai polinom, ini menjadi negatif 50 akar 3, ini 50 akar 3 ya. Ini titik stasionernya yang saya bulatkan. Ini kiri negatif, tengah positif, negatif ya. Oke, yang kita lihat adalah pada interval 0 sampai 50. Jadi 0 sampai 50 ya. Saya pakai warna yang berbeda. Artinya nanti dia naik, kemudian turun ya. Oke, berarti dia maksimum di 50 akar. Dibagi dengan angka 3. Di kekuatan balok kayu akan maksimum ketika X-nya sama dengan atau lebarnya X sama dengan 50 akar dibagi dengan akar 3. Kemudian tingginya adalah atau tinggi akar dari 2.500 dikurangi dengan X kuadrat. Berapa nih? 2.500 kali 3. 7.500. Eh, ya benar ya. 7.500 kurangi 2.500. Jadi akar 5.000 per 3 ya. Kali 2 aja lah. Jadi akar 10.000 per 6 ya. Di 1.000 dibagi akar 6. Ke 1.000. 100 dibagi akar 6. Sebenarnya langkah-langkahnya kita misalkan dulu kuantitas-kuantitasnya, kemudian tentukan apa yang mau kita maksimumkan atau minimumkan ya. Ini kan yang perintahnya adalah maksimum ya, memaksimumkan kekuatan balok kayu. Nah ini sebagai fungsi objektifnya ya. Maka fungsinya harus dalam 2xt kuadrat. Nah, yang diminta adalah fungsi dari lebar. Jadi variabelnya T, tingginya kita harus ganti ke lebar, ke X-nya. X. Yang sulit adalah mencari hubungan X dan T-nya.
Kebetulan ini hanya menggunakan Pitagoras sudah kedapat ya. Nah, biasanya kalau kadang menggunakan kesebangunan dan lain-lain ya. Coba kita lihat soal lainnya. Ada nggak ya? Pak, Pak, saya mau nanya dong. Ya, Kalau misalnya soal buat besok, itu bakal kayak gimana soal ceritanya? Terus kalau enggak, saya coba mau minta bahas yang itu dong, Pak. Soal 2024 yang bagian C-nya juga yang lingkaran. Soalnya saya ngerjain terus saya agak masih bingung. saya nggak tahu ya bentuk soalnya. Saya juga Yang nggak tahu soalnya 2024 apa. ya? Hmm, oh, ya, ya, Oke, Pak. soalnya besok saya nggak tahu. Sama sekali saya tidak tahu ya. Jadi ya silakan dipersiapkan aja. Kemudian eh, yang laju berkaitan nomor 2 ya, sesi 1 kemarin ya. Soal ceritanya ya kemungkinan besar antara pemodelan sama laju berkaitan ya. Tentunya tipenya pasti akan berbeda dari tahun ke tahun ya. Ceritanya akan beda ya. Yang penting kalian tahu tuh prosedur konsep-konsepnya. Oke. Yang ini ya. Nah, di sini sudah diberikan variabelnya X, Y, dan W ya. Partikel A bergerak sepanjang lintasan berbentuk setengah lingkaran di atas sumbu X. Lingkaran ya. Kita cari persamaannya ini. Samaan lingkarannya. Pusatnya apa nih? 50,0 berarti eh, X dikurangi 50 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 0 ya. Kok 0? 50 ya. 50 kuadrat. Partikel A bergerak sepanjang lintasan berbentuk setengah lingkaran di atas sumbu X dengan pusat 50,0 berjari-jari 50. Partikel B bergerak sepanjang sumbu X. Ya, selalu soal cerita adalah langkah pertama kita misalkan dulu kuantitas-kuantitasnya. Misalkan koordinat A itu X, Y. Kemudian, sini ya, X, Y. Sesuai dengan gambar aja nih. Koordinat B, W, 0. Pada pukul 12.00 diketahui jarak partikel A dengan sumbu Y adalah 10 satuan. A dengan sumbu Y. A dengan sumbu Y ya. Itu 10 satuan. Jadi saat pukul 12.00 jarak A ke sumbu Y berarti nilai X-nya ya. X-nya itu sama dengan 10. Jadi ini 10. Dan partikel B terletak di titik 70,5.
0. Oh, berarti W-nya 70. Pada saat tersebut, jarak partikel A dengan sumbu X, A dengan sumbu X, Y-nya ya berarti ya, bertambah dengan laju 2 satuan. Berarti ke arah atas ini ya, 2 satuan per detik. Artinya apa itu? dy per dt itu 2 satuan. Jadi kan y-nya nambah ya. Kemudian sedangkan jarak partikel B dengan titik 0,0, nah ini 0,0 ya, berarti W-nya berubah dengan laju 1 satuan. dw dt-nya itu 1. Hitunglah jarak kedua partikel pada pukul 12.00. Oke, saat pukul 12.00, X-nya 10, W-nya 70, kita kan bisa cari Y-nya ya. Y kuadrat, Y-nya itu tidak lain adalah pakai persama lingkaran nih. Y kuadrat sama dengan 50 kuadrat kurangi X min 50 dikuadratkan. Nah, ketika X-nya 10, berarti kan Y kuadrat 50 kuadrat kurangi 10 kurangi 4. 50 ya, 50 kuadrat. Berarti kan 40 kuadrat ya nih. 50 kuadrat kurangi 40 kuadrat nanti jadinya 30 kuadrat. Oh, berarti Y-nya cari-cari ini 30 ya. Y-nya 30. Kemudian jarak kedua partikel. Jarak kedua partikel itu apa ya? Apa? Misalkan D aja ya jarak. Maka saat pukul 12.00, Y-nya sama dengan pakai rumus jarak aja itu. X-nya kan 10, Y-nya 30, W-nya 70 ya. Berarti W dikurangi X kuadrat ditambah dengan Y dikurangi 0 kuadrat ya. Akar dari 70 kurangi 10 kuadrat ditambah Y-nya 30 kuadrat. 60 ya ini. 60 kan itu 2 kali 30 ya. Saya tidak suka menghitung jabarin. Ini berarti 4 kali 30 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. 4A tambah A berarti 5A ya. Y-nya 30 akar 5. Nah itu yang A ya. Jadi prosesnya sama. Misalkan dulu cari hubungan antara kuantitasnya ya. Kalau yang pemodelan tadi fungsinya dirubah jadi satu variabel menggunakan hubungan kuantitasnya. Kalau yang laju berkaitan, eh, yang penting kita sudah dapatkan hubungan antara kuantitasnya ya. Kemudian hitung laju perubahan jarak antara partikel A dengan sumbu Y. A dengan sumbu Y-nya. Yang B ini yang ditanyakan adalah dx dt ya.
saat pukul 12.00. Nah, kita punya hubungan X dikurangi 50 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 50 kuadrat ya. Hubungannya kan ini. Kita turunkan terhadap T, waktu. Turunkan kedua ruas terhadap waktu. Mencari laju perubahan terhadap waktu ya. Yang ruas kanan jadi 0 karena konstanta diturunkan terhadap T jadi 0. Y kuadrat gunakan aturan rantai 2Y dy dt. X min 50 kuadrat diturunkan terhadap T. Berarti kan 2 kali X min 50 pangkat 1 kali turunan dari ini ya. Dx dt kurangi 0 kan. Konstanta kan diturunkan jadinya 0. Nah, saat pukul 12.00 kita punya X-nya 10, Y-nya 30, kemudian apa tadi? DY-DT-nya ya. DY-DT-nya 2. Substitusikan aja tuh. 2 kali 10 min 50 dx dt ditambah 2 kali 30 dy dt-nya kita ganti 2 sekalian ya. Berapa nih? 40 ya min 80 dx dt sama dengan negatif 120 ya. Maka kita punya dx dt itu sama dengan 120 dibagi 80. Sama-sama dibagi 40 berarti 3/2 ya. Ini. Jadi laju perubahan jarak antara partikel A dengan sumbu Y saat pukul 12.00 adalah 3/2 ya, satuan detik. Nah, kemudian yang C. Hitung laju perubahan jarak antara kedua partikel 12 pada pukul 12.00 ya. Jadi ini jaraknya tadi kita misalkan J ya. Kita punya hubungan J kuadrat sama dengan W ya W atau X min W kuadrat ditambah dengan Y min 0 ya kuadrat. Yang ini kebalik ya, tidak masalah ya.
dikuadratkan. Oke, hubungan J, X, W, dan Y seperti ini ya hubungannya ya. Nah, seperti tadi tuh, kita turunkan kedua ruas terhadap T. J kuadrat diturunkan terhadap T berarti aturan T. 2J, DJ, D, T. Yang ini gunakan aturan T. 2 kali X min W pangkatnya jadi pangkat 1 kali turunan yang dalam ya. DX, DT min DW, DT. Ditambah dengan 2 Y, DY, DT. Saat 12.00 kita punya X-nya 10, Y-nya 30 ya. 30 ya tadi ya. 30, W-nya 70. DX DT yang dari opsi A ketemunya 32 ya. Dari soal A ketemu 32. DY DT dari yang diketahui 2. DW DT-nya dari yang diketahui 1 ya. 1 satuan per detik. Tinggal substitusikan aja tuh. Oh ya, J-nya ya. J-nya dari yang A ya. 3/2 tadi dx dt dari yang B. Jaraknya J-nya dari yang nanya jadi J-nya berapa tuh? 30 akar 5. J-nya 30 akar 5. Tinggal substitusikan. 2 kali 30 akar 5 di J dt sama dengan 2 X-nya 10 kurangi 70 dx dt 3/2 kurangi 1 ditambah dengan 2 Y-nya 30 dy dt 2 ya. Di 60 akar 5 dj dt 2 kali 60 kali negatif 60 kali setengah ditambah 120 ya. Oh, berarti dj dt itu 60 dibagi 60 akar 5. Oh, berarti seperakar 5. Ya nggak? Coba dicek barangkali ada kesalahan hitung. Prosesnya adalah mencari hubungan antara kuantitas-kuantitasnya. Nah, kalau sudah dapatkan hubungannya, baru kita turunkan terhadap waktu. Gunakan turunan implisit ya. Jadi kita pandang X, W, Y, dan Z ini fungsi dalam T. Fungsi dalam T ya.
Jadi kita turunkan menggunakan aturan rantai. J kuadrat turunkan terhadap T berarti 2J DJ DT. Aturan rantai ya. Turunkan dulu terhadap J kali DJ DT. Begitu juga dengan X min W. X min W dikuadratkan, diturunkan. Berarti kita turunkan dulu terhadap X min W. Berarti 2 X min W kali turunan X min W. Dx dt dikurangi dw dt. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, Pak mau nanya, ini yang kan itu A dengan sumbu Y ya, Pak. Itu kenapa jadi dx per dt deh, Pak? Jarak A dengan sumbu Y itu kan berarti yang ini ya. Jarak A dengan sumbu sumbu Y ya. Ini. Nah, ini kan dia koordinatnya di sini X kan? Iya nggak? Sedangkan yang ini adalah jarak A dengan sumbu X. Yaitu nilainya Y kan? Iya nggak? Jadi yang dikatakan ini, dikatakan jarak partikel A dengan sumbu Y. A dengan sumbu Y. Berarti kan nilai X-nya ya. X-nya 10. Ini kan dia sama dengan yang bawah ini kan. A dengan sumbu X itu ini 10. Oh berarti X-nya 10. Kemudian jarak A dengan sumbu Y bertambah dengan bertambah dengan laju 2 satuan. Berarti Y-nya ini berubah ya. Naik. Y-nya kan berubah naik. Berarti dy dt. Seperti itu ya. Sudah kebayang? Jadi X itu X itu jarak titik ke sumbu Y-nya ya. Bukan ke sumbu X-nya kan. Sedangkan Y-nya adalah jarak titik ke sumbu X. Di hati-hati, jangan kebalik. Permisi, Bapak mau tanya. Ya, silakan. Kalau buat soal cerita, itu kita harus mendefinisikan kayak misal H adalah tinggi dari suatu tabung atau langsung H sama dengan nilainya. Eh, gimana gimana? Putus-putus soal yang mana itu? Tabung ya. Ya, jadi misalkan aja tuh seperti ini ya Apakah koordinat suara putus-putus, Arli. Suaranya putus-putus.
Jadi silakan ditulis sejelas-jelasnya. Misalkan tinggi tabung ya misalnya. Biasanya kan tadi contohnya tabung ya. Kita punya tabung, kemudian R, ini T-nya sama dengan 2R ya. Dimisalkan jari-jari tabung R. Oke. Kemudian tingginya T. Kemudian kalau ada hubungan karena tinggi tabung itu sama dengan 2 kali jari-jarinya, kita punya hubungan T sama dengan 2R. Misalkan ditanyakan volumenya. Volume rumusnya kan 2 eh 2 pi R kuadrat kali T. T-nya 2R. Oh, berarti V-nya tidak lain adalah apa? 2 pi R pangkat 3. Gitu. Soalnya di soal sudah diberikan ya pemisalannya. Misalkan jari-jarinya adalah X, kemudian hubungan tingginya tinggi sama dengan 2 jari-jarinya. Berarti T-nya sama dengan 2X. Variabelnya sudah ditentukan ya, ikuti di soal. Ikuti di soal. Kira-kira ada nggak ya contohnya? Oke, begitu ya. Pak, Ya, mau nanya soal yang ini Pak, yang apa sih? Yang dia ada kereta yang ditarik, yang bentuknya segitiga itu. Kalau nggak salah yang tahun 2023 UTS-nya. yang troli ini. Yang troli ini ya. Tanyanya apa? Iya Pak, yang troli itu Pak. Troli A dan troli B masing-masing berada di ruang berbeda, kemudian kedua troli dihubungkan dengan suatu tali sepanjang 18 meter yang melalui atas dinding pemisah ruangan setinggi 5 meter. Massa tali dan ketebalan dinding misalnya diabaikan. Lantai ruang tempat troli B berada lebih tinggi 2 meter dari lantai ruang tempat troli A seperti pada gambar ya. Ini ilustrasinya sudah diberikan. Jika jarak troli dari dinding pemisah adalah 12. Ini ya. Ini berarti saat, oh nggak ada keterangannya ya. 12 meter. Kemudian jarak troli pada, tentukan jarak troli B dari dinding pemisah. Nah, berarti kita gunakan Pitagoras ya. Misalkan ini A, B, C ya. Kita bisa cari AC itu akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya.
yaitu 13. Sehingga BC itu 18 kurangi 13, yaitu 5. Tentukan jarak troli B dari dinding pemisah. Yang ini nih. Misalkan Y ya. Jadi jarak troli B dari dinding itu sama dengan akar dari 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat. 4 ya. Tentukan kecepatan troli B mendekati dinding pemisah pada saat troli A berjarak 12 meter dari dinding pemisahnya. Ada nggak jarak kecepatan? Oh ini, diketahui troli ditarik menjauhi dinding ya, dengan 1 meter per detik. Nah, di sini kita perlu memisahkan kuantitas-kuantitasnya dulu. Nah, ini misalkan X, Y-nya ini ya. Dimisalkan jarak troli A ke dinding untuk X. Jarak troli B ke dinding to Y. Kita mencari hubungan X dan Y-nya. Kita menggunakan AC tambah BC sama dengan 18 ya. Aduh, bentuknya akar ya, tidak masalah. Akar dari AC itu kan X kuadrat tambah 5 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 18 ya. Tentukan kecepatan troli, berarti DY DT-nya ya. Oke, kita turunkan parsial berarti ya. Turunan parsial. Turunan apa? Rantai ya. Setengah X kuadrat tambah 25 pangkat min setengah kali turunan dari ini 2X dx dt ya. Sepertinya tidak muat. Saya pindahkan dulu. Ya, prosedurnya kalian turunkan secara implisit ya. Turunkan secara implisit seperti tadi. Baru kita masukkan ini dx dt-nya ya. Dx dt-nya 1, kita yang cari dy dt-nya. Seharusnya nanti dy dt-nya hasilnya negatif ya. Menandakan y-nya berkurang, artinya jaraknya mendekati dinding. Nanti substitusikan y-nya 4, dx dt-nya 1, nanti ketemu dy dt ya. Bisa dilanjutkan atau sekalian aja? Mau kalian lanjutkan sendiri atau sekalian dibahas? Kalian, Pak. Kalian. Oke. Kita punya apa tadi? Akar dari X kuadrat tambah 25 ditambah dengan akar dari Y kuadrat tambah
9 ya, sama dengan 18. Turunkan terhadap T ya. Oke, biar mudah ini kan X kuadrat tambah 25 pangkat setengah tambah Y kuadrat tambah 9 pangkat setengah sama dengan 18. Berarti turunannya adalah setengah. X kuadrat tambah 25 pangkat min setengah. Kalikan turunan yang dalam nih. 2X dx dt. Ditambah setengah. Y kuadrat tambah 9 pangkat min setengah kali 2Y dy dt sama dengan 0. Ini setengah sama 2 bisa kita bagi ya. Tadi yang sudah diketahui dx-nya ya. Dx-nya 1. Saat x-nya 12, y-nya 4, dx dt-nya 1. Kita substitusikan. 12 kuadrat tambah 25 pangkat min setengah kali x-nya 12, dx dt-nya 1, ditambah dengan, Bapak itu dx dt-nya jadinya 1 atau min 1? tambah kan x-nya. X-nya bertambah nggak nih? Walaupun dia ke arah Yang kita lihat adalah perubahan X-nya. X-nya Oh, bertambah berarti berarti positif. Kalau X-nya negatif, berkurang negatif. berarti nggak usah lihat arahnya ya, Pak? Enggak, Oh iya, terima enggak ya. kasih. Ya, kecepatan itu kan perpindahan bagi waktu ya. Perpindahan bagi waktu ya. Jarak bagi waktu. Nah, ini konsepnya eh kecepatannya positif artinya kuantitasnya bertambah. Kecepatannya negatif berarti kuantitasnya berkurang. Ya. Jadi di sini dx dt-nya positif, bukan negatif karena x-nya bertambah kan, menjauhi dinding kan. Nah, nanti y-nya, dy dt-nya harusnya ketemunya negatif, kan mendekati. Oke, ini tadi y-nya 4 ya, berarti 4 kuadrat tambah 9 dipangkatkan min setengah kali 4 dy dt sama dengan 0. Berarti 4 per 5 dy dt sama dengan negatif 12 per 13 ya ini. dy dt-nya ketemu. Ini kita bagi aja nih. Sama-sama dibagi 4. Ini 1, ini 3 ya. Berarti min 15 per 13. Itu. dy dt-nya sama dengan min 15 per 13. Nah, itu ya, tentukan kecepatan oleh B mendekati dinding pemisah. Oke, jadi jawabannya itu ya. 15 per 13. Artinya apa? Kecepatannya kecepatan troli itu 15 per 13. Troli B ya. 15 per 13. Satuannya apa? Meter detik. Wah, meter per detik mendekati dinding. Bapak mau tanya lagi?
Ya, silakan. Kalau masih dalam perhitungan DY per DT sama dengan bla bla bla, itu perlu dikasih satuan atau satuannya kita taruh di eh, kesimpulan akhir kata-kata itu. Ini kesimpulan saja. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Tentukan jarak antara troli A dengan troli B dan laju perubahan jarak antara kedua troli pada saat troli A berjarak. Aduh, beda soal lagi. Nah, ini yang diminta adalah jarak A ke B ya. Ini X, Y, 2. Jadi yang C ini, misal AB itu apa? Kita simpulkan apa? Z kali ya. Belum ada Z ya tadi ya. Misal jarak AB itu Z. Berarti kita punya hubungan Z kuadrat sama dengan X tambah Y dikuadratkan tambah 2 kuadrat ya. Saat X-nya 12, kita punya Y-nya tadi 4 ya. Benar ya. KZ-nya tidak lain adalah akar dari 12 kuadrat. Bukan ya. 12 tambah 4 ya. 12 tambah 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Berapa nih? 16. 16 itu 2 kali 8 ya. 2 akar 64 tambah 1, 65. Oke. Cek ya, barangkali salah hitung. Nah, kita cari eh, DZ-nya. X kuadrat sama dengan X tambah Y kuadratkan tambah 4. eh, Diturunkan terhadap T. Jadi kan 2Z DZ DT ya. Sama dengan 2 kali X tambah Y kali turunan X tambah Y. DX DT ditambah DY DT tambah 0. Aturan rantai ya. Nah, saat X-nya 12, Y-nya 4, Z-nya 2 akar 65. Berarti 2 kali 2 sama 2-nya dibagi aja lah. 2 akar 65 dz dt sama dengan 12 tambah 4 dx dt-nya berapa ya tadi ya? Dx dt-nya 1. Kita punya dx dt-nya 1. dy dt-nya negatif 15/13 ya. Di 1 ditambah dengan negatif 15/13.
Maka kita dapatkan dz dt itu 16 dibagi 2 akar 65 dikalikan dengan negatif 2 per 13 ya. Oh, ketemunya negatif 16 per 13 akar 65. Jadi, laju perubahan jarak antara kedua troli adalah negatif 16 per 13 akar 65 meter per detik. Artinya jaraknya berkurang ya. Jadi troli B semakin mendekati troli A. Itu saat X-nya 12 ya. Itu. Jadi yang perlu dipahami bahwa laju perubahan suatu kuantitas, kalau dia positif berarti dia bertambah, kalau negatif dia berkurang ya. Maaf Pak, Ya, tadi Y-nya itu dapat dari mana Pak? 4 Pak? Maaf. Y-nya dari soal A. Nih, Itu jarak Pak. troli B ke dinding itu Y ya, sama dengan Oh, 4. iya. Makasih Pak. DY dt-nya dari yang B. Pak, maaf untuk yang arah tadi gimana ya, Pak? Wah, arah gimana? Yang arah positif sama negatif mendekat sama menjauh tadi. Ya, kalau kecepatannya positif, berarti kan jarak nilai X-nya ini kan dia dari soal ya. Kita kan menarik A ya. Tadi sudah dimisalkan bahwa jarak A ke dinding itu X. Kalau A ditarik, berarti X-nya bertambah. Artinya nanti kecepatannya positif. Perubahan X terhadap T-nya positif. Kemudian, sedangkan kalau A ditarik, logikanya pasti B-nya ke arah dinding ya. Artinya Y yang merupakan jarak troli B ke dinding akan berkurang. Pasti nanti yang B seharusnya mendapatkan DY/DT-nya negatif. DY/DT-nya negatif, artinya Y-nya berkurang. Nah, kita dapatkan negatif 15 per 13 ya. Artinya mendekati dinding yaitu 15 per 13 meter per detik. Nah, ini mungkin kalimat yang lebih sesuai. Kecepatan troli A mendekati dinding itu sama dengan 15 per 13 meter detik. Negatifnya menunjukkan dia arahnya mendekati dinding ya. Nilai Y-nya berkurang. Y-nya apa? Jarak B ke dinding kan. Jadi dia semakin dekat dengan dinding. Yang Z, ini jarak A dengan B. Jarak A dengan B. Kalau nanti DZ dt-nya positif, maka jarak AB-nya semakin jauh. Sedangkan kalau hasilnya negatif, seperti perhitungan kita dapatkan negatif. Oh, artinya jaraknya semakin dekat. Ya. Jadi, eh, ya, laju perubahan jarak antara kedua troli adalah, boleh ditulis, adalah 16 per 13 karena 5 mendekati. Ah, nggak cocok sih.
laju perubahan jarak. Iya, kalau ditanya laju ya dikasih tanda negatif positifnya ya. Oke, begitu cukup ya. Cukup ya. Baik, untuk tutorial ini kita cukupkan. Silakan banyak latihan. Latihannya di hari ini saja ya. Besok nggak usah latihan. Besok tinggal santai-santai ujian gitu aja. Nggak usah sampai belajarnya nggak usah sampai larut malam ya. Nanti sudah terlanjur belajar larut malam, pas ujian malah tidur. Nggak jadi ngerjain nanti. Oke, begitu untuk tutorial kali ini. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak.